boleh. Mas Made, nampar muka. Jangan kenceng-kenceng ya Mas ya, nanti sakit kalau ditampar ya. Oke, terus minum air putih boleh. Terus ada lagi yang, Kak, kalau saya memilih untuk berdoa, tapi doanya khusus Kak, ada kalimat khusus dari doa yang saya panjatkan pada Tuhan, boleh ya. Misalnya doanya doa yang spesifik, yang Anda, ya Tuhan semoga saya pada kesempatan kali ini diberikan lisan yang lancar ketika bicara, diberikan hati yang tenang pada saat tampil, dan audiensnya mengerti dan bisa memahami pesan yang saya sampaikan. Nah, boleh juga doa khusus misalnya, itu menjadi anchor. Ada anchornya, dia telepon sama orang yang penting buat dirinya. Nelpon orang tuanya, gitu ya, nelpon saudaranya, nelpon sahabatnya, itu juga boleh jadi anchor ya. Boleh nggak kalau anchornya ke kamar mandi dulu? Boleh juga gitu. Yang jelas cari anchor yang paling mudah, paling sederhana ya. Jangan sampai anchornya misalnya, anchor saya harus salaman ke kepala sekolah. Kadang-kadang pas Pak Kepala Sekolah nggak selalu ada di tempat kan. Kalau beliau setiap saat ada mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau beliau tidak selalu standby ya nanti Anda jadi malah nervous kalau anchornya terlalu susah ya. Anchor saya misalnya saya cukup dengan tersenyum sedikit di depan cermin gitu ya, kemudian mengatakan bahwa yes saya pasti bisa. Nah itu boleh. Ini anchornya ada yang tidur dulu, ya, asal nggak kebablasan ya Mbak ya. Membaca lafaz basmalah boleh. Kalau tadi Mbak apa tadi dari Bali tadi ya, membaca doa yang beliau secara personal sangat beliau banget, nah itu juga boleh. Yang ketemu doi dulu itu juga agak berat ya, kan doinya nggak selalu ada di tempat ya. Lihat senyum ibu boleh, apalagi kalau punya foto ya, nyimpen di handphonenya, boleh dilihat dulu. Sip, itulah anchor ya. So anchornya ini beberapa sudah dituliskan nih di kolom chatting nih ya. Kak Arafah ini emang adik-adik ini ternyata sudah punya trik-trik teknik-teknik sendiri ya. Nah, jadi kayaknya kita bisa selesai lebih cepat nih. Baik, so kita lanjutkan ya. Maka teman-teman kalau sudah memiliki anchor, maka kita lanjutkan dengan bagaimana kemudian tekniknya ketika kita tampil supaya excellent ya, supaya tampilnya juga memberikan makna buat orang lain. Ketika Anda tampil, kemudian orang lain pun merasa, wah ini keren nih tampilnya. Gitu. So ada satu prinsip dalam berkomunikasi, dalam public speaking, ketika ketemu dengan orang, ketika harus presentasi, baik itu secara personal one by one, atau secara massal dengan klasikal orang secara banyak ya. Ada satu prinsip yaitu seseorang cenderung mudah menyukai seseorang yang sama dengan dirinya. Apa maknanya Kak? Artinya teman-teman kita coba belajar dari diri kita sendiri ya. Pernah nggak sih ketika Anda punya sahabat gitu, sahabat Anda pun biasanya punya kesamaan dengan diri Anda. Nah ya, misalnya sefrekuensi ini kata Mbak Feby. Sukanya sama-sama minum es kopi. Nah, wah nyambung ngobrolnya. Sukanya sama-sama jomblo. Ya, sama-sama senasib. Nah, ya, punya hobi yang sama. Nah, receh. Nah, ya. Teman partian kan. Atau suka ini hobi sikat gigi ya. Ini mah semuanya ya. Baru natap udah ketawa ya. Sukanya baca puisi sama-sama. Nah, itu kan nggak punya teman, kasihan banget ini Mbak Rev. Sama-sama sad boy. Seperjuangannya. Setiap orang yang punya kesamaan, frekuensinya nyambung tuh biasanya pertemanannya bisa lama, ngobrolnya bisa asik, ya sih gitu ya. Terus kalau dia punya koleksi bisa suka ini gitu ya, bareng-bareng traveling dan seterusnya. Terus di jalanan Anda pun pernah lihat ya, ada orang-orang yang komunitasnya sama, terus mereka suka bergabung gitu.
sama-sama suka sepeda kuno misalnya. Terus mereka tuh sama-sama barengan touring gitu kan, atau naik motor gede gitu ya. Suka lihat di jalanan kan ya. Terus kenapa sih mereka kok bisa asik gitu ya? Padahal mungkin setiap orang yang naik sepeda kuno itu nggak semuanya orang yang biasa gitu. Kadang-kala ada orang yang kaya, kadang-kala ada orang yang biasa, kadang-kala ada orang yang biasa banget gitu. Sudah bukan lagi ngomongin tentang siapa lu, siapa gue. Lu pejabat, gue pejabat, lu bukan. Nggak begitu, tapi sudah kayak menyatu aja. So, seseorang cenderung menyukai orang yang punya kesamaan dengan dirinya. Nah, guys, gimana caranya supaya pada saat kita tampil, teman-teman diundang tampil di forum misalnya, forum pemuda di desa Anda. Anda harus pelajari di desa Anda ini apa yang disukai para pemudanya di situ. Apa hal yang baru tren di situ. Ya. Setiap kesamaan yang muncul yang Anda sampaikan biasanya akan membangun engagement, nyambung, asik gitu ya. Tiba-tiba SMK Anda diundang untuk ngisi buat adik-adik SMP. Nah, berarti Anda pelajari dulu, oh kalau anak SMP sekarang yang baru hits apa ya? Nah kan, Anda mau sosialisasi SMK Anda ya. Berarti Anda harus pelajari dulu, anak SMP apa yang hits ya? Kalau saya lempar isu ini, mereka nyambung nggak ya? Nah, harus pelajari dulu ya. Tapi tiba-tiba Anda pun harus berhadapan dengan Pak Gubernur. Hati-hati. Nah, kalau sudah ke orang penting, Anda pelajari dulu. Bagaimana beliau, apa obrolan yang disukai beliau, apa obrolan yang tidak disukai beliau. Ya, karena Anda sebagai ketua OSIS menjadi satu prototipe, gitu ya, menjadi satu contoh, menjadi satu gambaran tentang SMK di tempat Anda. So, ini menjadi penting untuk dipelajari apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Karena orang cenderung menyukai yang sama dengan dirinya. Nah, untuk menghadirkan kesamaan, ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Ya, langkah yang pertama adalah bangun kesan pertama. Ya, yang kedua adalah buat mereka nyaman. Dan yang ketiga adalah bangun kedekatan. Nah, ya, ada 3 langkah yang akan kita lalui di sisa waktu kita yang pendek ini ya. Bangun kesan pertama, buat mereka nyaman, dan juga bangun kedekatan. Ya, oke. Baik. Apa langkah yang akan kita lakukan? Nah, kesamaan pertama adalah kesamaan penampilan. Ya, apa sih kesamaan penampilan itu? Nah, ya, kesamaan penampilan adalah dilihat dari misalnya contoh nih, di sebelah kiri saya ada botol warna biru ya, di sebelah kanannya ada botol warna hijau. Kira-kira botol yang warna biru ini berapa harganya, teman-teman? Bisa tolong dong di drop di kolom chatting. Wah, 3.000, 3.000, 3.000. Nah, 7.000 ya. Terus, kalau yang warna hijau, kira-kira berapa harganya? Ya. Oke, 400.000. Belum pernah beli katanya. So, berarti kan teman-teman yang warna biru, ini harganya cuman berapa gitu ya, 3.000. Tapi, by the way, waktu itu saya pernah dari Jakarta terbang ke Sorong ya. Di bandara, karena nggak bawa tumbler, di Sorong kami beli salah satu di kafe gitu. Ternyata ada kafe yang buka
dan Mas pesen air mineral dong 3 botol gitu. Pas datang ternyata air mineralnya yang warna hijau ini. Dan pas nanya berapa kira-kira harganya, Mas minta bilnya dong, Mas dikasih bil, ternyata harga per botolnya adalah karena di bandara harganya Rp75.000. Nah ya, jadi 3 botol Rp225.000. Terus penasaran kan rasanya, emang kayak apa sih rasanya? Kan rasanya air mineral, terus juga biasa aja rasanya, nggak ada manis-manisnya gitu. Tapi ya karena harganya mahal, minumnya pelan-pelan. 10.000, 20.000, 30.000 ya. Karena mahal minumnya pelan-pelan ya. So, air mineral yang harganya sekian bisa menjadi beda antara yang warna biru dengan yang warna hijau. Yang penting halal kan. Ini halal semua ya, air mineral ya. Kenapa bisa beda? Apa yang membedakan dua air mineral ini? Apa nih yang paling mencolok? Itu bukan alkohol ya. Brandnya, good. Botolnya menarik. Apalagi? Kualitasnya dari sumber air pilihan ya rasanya biasa aja gitu. Tapi teman-teman perhatikan dengan mengubah penampilan, maka kita kemudian mendapatkan hasil gitu ya, menambah sedikit digeser penampilannya, ternyata efek dampaknya akan berbeda. Maka perhatiin ya, kalau nanti teman-teman akan bicara di hadapan siswa-siswi, maka kalau Anda pakai kemeja, kemudian rapih, itu sudah cukup. Tapi tiba-tiba Anda diminta sama kepala sekolah, Mbak Cynthia, Anda harus mewakili SMK untuk tampil di hadapan gubernur. Maka saat itu Anda tampil di hadapan gubernur, terus Anda menggunakan blazer atau menggunakan jas. Nah, itu berarti bagus. Berarti ketika Anda tampil di hadapan orang dengan level tertentu, Anda perhatiin bagaimana groomingnya, cara Anda berpakaian, cara Anda menampilkan diri Anda. Sehingga dengan itu Anda akan tampil dengan memukau. Baik, so ini adalah tentang kualitas penampilan yang akan Anda tunjukkan di depan siapa. Ya. Maka teman-teman ini ibarat ada dokter nih ya, dok, saya baru nggak enak badan nih. Pas dokternya keluar begini pakaiannya. Tapi ternyata di balik itu pas dia masuk ke ruangan ganti baju, wah, ternyata dokternya berubah menjadi begini. Kira-kira apa yang ada di benak Anda? Itu beneran dokter atau bukan ya? Jangan-jangan tadi bukan disuntik, apa namanya, suntiknya tambah sembuh nanti ya. Tapi jangan-jangan suntikannya suntikan yang bagaimana ini? Nah, ini akan menunjukkan dua kondisi yang akan sangat-sangat berbeda. So, perhatikan grooming dan cara Anda menggunakan berpakaian, apalagi ketua OSIS di SMK yang terpilih, maka ketika Anda diundang, harus diperhatikan bagaimana Anda menampilkan diri Anda, bagaimana bersikap, bagaimana menaruh baju ini seperti yang dicontohkan pemimpin dunia ini ya, menaruh jasnya di mana, bagaimana cara duduknya, bagaimana dia membuat sama dengan lawan bicaranya, bagaimana dia membuat nyaman orang yang sedang diajak bicara, dan seterusnya. So, ini adalah tentang bagaimana Anda menampilkan visual diri Anda. Kemudian yang berikutnya, kesamaan percakapan, ya, supaya nyaman, Anda pun harus menyamakan percakapan dan gerakan tubuh dan ekspresi wajahnya. Contoh nih, kira-kira dari kontak mata ini yang mana nih kontak matanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau untuk online yang mana nih yang akan teman-teman lakukan? 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? 1. Oke. 2. Oke. 1. Ya. Anda bisa milih antara 1 dan 2 ya. Tapi yang paling bagus adalah 1 karena dia menunjukkan matanya lebih sipit dan membuat Anda akan tampil dengan elegan dan sempurna. Baik, so teman-teman yang saya banggakan, sebagai seorang ketua OSIS yang terpilih, maka Anda pun perlu menunjukkan satu
sikap gitu ya, menunjukkan sebuah kondisi ketika Anda harus mengenalkan diri Anda, ketika Anda harus mengenalkan kepada orang lain. Nah, kita masuk di sesi 1 minute sell yourself sebagai penutup sesi kita. Bagaimana caranya ketika nanti Anda sebagai seorang ketua OSIS, Anda bisa dan mampu mengenalkan diri Anda dengan baik. Maka langkah pertamanya adalah Anda gunakan opening dengan salam, ya, salam yang biasa digunakan di daerah Anda, atau salam yang biasa digunakan pada saat Anda akan tampil. Kemudian strength, tunjukkan kekuatan yang Anda miliki, ya, Anda punya kelebihan apa, Anda punya hal yang Anda miliki yang bisa dibagikan kepada orang lain apa. Achievement, sampaikan apa yang sudah pernah Anda raih, your name, nama Anda, dan tutup dengan sebuah closing. Ini saya beri contoh sederhana ya, yang akan saya berikan contoh sebagai introduction, perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dinar. Nah, ini saya sebutkan nama. Saya memiliki hobi menulis dan mengajar, sehingga kini menjadi profesi hari ini. Jadi seorang penulis dan juga memiliki sebuah lembaga pelatihan bernama Sunrise. Alhamdulillah sejak tahun 2002 kami menggeluti bidang training. Kami dipercaya beberapa kementerian, perusahaan swasta, multinasional, hingga beberapa lembaga internasional seperti British Council. Harapan kami berada di forum ini adalah kami bisa membagikan pengalaman kami dalam menulis 6 buah buku agar bisa menjadi penyemangat buat ratusan PMI yang ada di Hong Kong. Terima kasih. Salam hangat dan hormat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh introduction singkat ketika teman-teman harus diundang dalam sebuah forum atau ketemu dengan orang penting yang ada di hadapan Anda. Yuk, sekarang saya tantang teman-teman untuk melakukan hal yang persis sama selama waktu tersisa sampai pukul 9. Kak Arafah saya undang juga. Kak Arafah, halo. Halo, Mas Dinar, siap. Ya, Kak Arafah ini sampai jam 9 pas, sebelum kita tanya jawab, kita akan beri kesempatan adik-adiknya. Kak Arafah silakan ditunjuk siapa nih yang mau ditampilkan. Baik, terima kasih Kak Mas Dinar, mohon maaf. Yang pertama ya. Ini ada yang paling duluan banget, sepertinya angkat tangan, raise hand. Semangat banget ini Mas Dinar. Ada dari kelompok Fasil 4, Asmaria. Oke. Yuk, langsung saja, open audionya. Ini saya close dulu ya, biar kelihatan jelas ya wajah teman-teman. Saya stop share dulu. Yuk, langsung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak Hadi. Ya, siang. Perkenalkan, nama saya Asmaria dari SMK Negeri 1 Kota Serang, Banten. Saya kelompok 4 yang dipandu oleh fasilitator KYSI Hairani Tanjung. Saya di sini mengikuti event leadership camp dengan harapan menambah wawasan, pengetahuan, ilmu, dan knowledge atau relasi. Bakat saya yaitu public speaking. Saya di sini sebagai perwakilan Ketua Ekstrakurikuler PMR SMK Negeri 1 Kota Serang. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Mantap, Mbak Asmaria sudah bagus. Suaranya clearly terdengar jelas ya. Tadi sudah dikenalkan juga dari mana, nama, dan seterusnya. Tadi ada sedikit yang loncat, Mbak belum sebutkan achievement ya. Achievement-nya belum nampak tadi. Misalnya saya pernah mewakili sekolah untuk apa-apa dan apa. Nah, ketika achievement ditunjukkan, maka akan memberikan satu edifikasi atau mengenalkan kenapa Mbak Asmariah yang ada di situ. Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan teman Anda yang ditunjuk? Berarti Anda memiliki kelebihan dan itu achievement-nya perlu ditunjukkan. Overall sudah bagus. Silakan Kak Arafah berikutnya bisa ditunjuk. Baik, terima kasih Mas Dinar, terima kasih Asmariah. Tadi kita sudah menunjuk peserta perempuan. Kali ini kita mau berlanjut ke peserta laki-laki nih Mas Dinar. Ada Yuli Trianto dari Jambi. Luar biasa. Silahkan Yuli. Yuk. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Yudi Trianto, bisa dipanggil Yuli. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Kota Jambi. Saya di sekolah sebagai ketua OSIS. Achievement yang saya dapatkan selama ini yaitu dapat dipercaya menjadi ketua OSIS dan sering mendapatkan kesempatan dikirim oleh kepala sekolah langsung, untuk mewakili sekolah ke acara-acara yang dilakukan oleh dinas terkait di Jambi. Contohnya sebulan yang lalu yaitu saya mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan karakter itu untuk khusus SMK Sejambi. Itu saya sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan itu karena saya bisa bertemu dengan teman-teman langsung dari seluruh Jambi. Itu sebuah pengalaman untuk saya. Dan saya di sini juga berasal dari kelompok 3 yang dipimpin fasilitator oleh Kak Rana langsung. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Yuli Trianto dari Jambi. Bagus Mas. Voice-nya terdengar clearly ya, jelas. Kemudian hampir tidak ada mistake-nya ya, zero mistake tadi. Dengan 1 menit Mas bisa menjelaskan siapa Mas dan tadi achievement-nya juga sudah disampaikan dengan baik. Dan sistematikanya juga sangat bagus, untuk introduction sudah cukup keren. Thank you Mas Yuli Trianto. Terus belajar ya, supaya nanti lebih keren lagi. Mbak Arafah, silakan. Baik, tadi kita sudah ke peserta yang laki-laki, kita kembali ke peserta yang perempuan nih. Ada peserta dengan jilbab merah yang luar biasa, Dila Lapika dari Kalimantan Selatan. Silahkan Dila. Halo Kak, kedengaran nggak? Sudah, jelas. Ya, halo Kak, terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Dila Pika, saya dari kelas 11 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 4. Saya dari sekolah SMK Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pernah mengikuti yaitu Olimpiade pada SMP. Alhamdulillah saya mewakili kabupaten saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan lagi untuk mengikuti SMK Leadership Camp 2020 untuk perwakilan sekolah saya. Saya di sekolah berjabatan sebagai bendahara OSIS dan juga bendahara MPR. Dan juga saya mendapat kesempatan untuk menjadi ketua kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Mbak Nelly Anjani. Keren, Mbak. Sudah bagus ya, achievement-nya banyak gitu. Kemudian disampaikannya juga dengan jelas. Kalaupun ada keselio sedikit, ya wajar ya. Tapi overall, Mbak Dila tampilnya sudah bagus. Nah, nanti supaya next time-nya lebih dikurangi keselionya, nanti Mbak coba tuliskan dulu ya, terus ngomongnya dibuat lebih, ritmenya jangan terlalu cepat ya, supaya nanti Mbak Dila kan biasanya kita ngeblank itu kan karena di sini banyak sekali yang mau disampaikan ya, sehingga pada saat kita mau ngomong kayak bertumpuk nih informasinya gitu. Tapi overall Mbak Dila Lapika dari Kalimantan Selatan sudah sangat bagus sekali, keren. Terima kasih. Silakan Mbak Arafah. Luar biasa, terima kasih Dila, dan masukannya juga dari Kak Dina, luar biasa. Kita berlanjut lagi karena masih ada waktu. Ada Muhammad Ridwan. Ya, silakan. Oke, silahkan Ridwan. Silakan. Ya, Mas Muhammad Ridwan. Oke, bisa terdengar suara saya, Kak? Sudah jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Enjang Rencang-Rencang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Majid dari kelompok fasilitator 4 yang dipimpin oleh Kak Yesi Khairani Tanjung. Hobi saya adalah
bermain alat musik kajon, dan juga membaca puisi. Achievement saya adalah saya dapat terpilih menjadi perwakilan sekolah mengikuti pelatihan cagar budaya se-Provinsi Jawa Tengah yang diadakan di Dinas Cagar Budaya di Solo, se-Jawa Tengah. Terus mengikuti diklat Taruna Melati 1 Gerakan Kepanduan Hizbul Waton, diklat Taruna Melati 1 Ikatan Pelajar Muhammadiyah di tingkat kabupaten. Saya berasal dari SMK Muhammadiyah Kartasura, Provinsi Jawa Tengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Mas Ridwan Nur Majid. Wah, keren ya. Mas Ridwan Nur Majid, saya suka lancar ya penyampaiannya, sistematikanya juga bagus. Terus Mas itu urutan mulai dari menyampaikan apa yang disukai, strength, achievement, kemudian menyampaikan siapa Anda dari mananya juga sudah sangat bagus. Tadi kalau boleh koreksi sedikit aja, kata terakhirnya bukan mungkin ini dari saya, tapi terima kasih sudah mendengarkan saya, terima kasih sudah berkenalan dengan saya. Nah itu ya, kata mungkinnya diganti ucapan terima kasih, itu jauh lebih baik. Overall tapi sudah bagus. Thank you Mas Muhammad Ridwan Nur Majid. Silakan Mbak Arafah. Oke, kita lanjut. Ada Asih Desmawarni. Ya, ini ada 38 orang nih Mbak Arafah nih yang angkat tangan ya. Banyak sekali. Luar biasa. Hadi yang pengen banget nih langsung praktek dan langsung diberi masukan dari Mas Hadi. Ya. Hadir bersama kita, Asih silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Desmawarni, biasa dipanggil Asih. Saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Kempo, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hobi saya yaitu bermain basket. Pas SMP saya pernah mengikuti event basket dan mendapatkan juara satu tingkat kabupaten. Dan selain saya dulu pernah menjadi perwakilan Olimpiade Sains tingkat SMP se-Kabupaten Dompu dan mengikuti lomba PMR se-Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mendapatkan juara umum tingkat SMP tingkat Madya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga saya ya, dari NTB. Bagus Mbak Asih Desmawarni. Yang saya suka dari Mbak Asih ini smiling face gitu ya. Jadi ketika ngomong beliau senyum gitu. Dan ini menjadi kekuatan yang Mbak Asih miliki. Kemudian dijelaskannya juga lancar sekali, bagus Mbak Asih Desmawarni. Dan aku rasa hampir zero mistake ya yang dilakukan Mbak Asih. Good. Pertahankan Mbak, belajar terus ya. Semuanya semakin baik lagi. Thank you. Silakan Mbak Arafah. Oke, satu lagi terakhir Mas Dinar. Ada Ya. dari kelompok fasilitator nomor 8, Aan Dwi Gunawan. Silahkan Ya. Aan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Arafah dan juga Kak Dinar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Sobat SMK di seluruh Indonesia. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Aan Dwi Gunawan. Di sekolah saya dalam jurusan teknik pemesinan. Kebetulan minat dan bakat saya di bidang computer aided design dan juga public speaking. Dan kebetulan juga pada saat SMP dulu saya pernah mendapatkan prestasi dalam bidang lomba keterampilan pendidikan agama Islam, mata lomba pemilihan dai muda. Dan juga di situ saya merasa bahwa ketika saya mencoba, maka banyak hal yang berbeda dari diri saya pribadi. Baik, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, simple, singkat, tapi Mas An ini menampilkan achievement-nya dengan sangat humble gitu ya, rendah hati gitu. Dan Mas An penyampaiannya sudah sangat clearly, jelas sekali. Saya suka pertahankan ya Mas ya, ketenangan Mas dalam menyampaikan itu bagus, perlu dipertahankan. Kadang-kala ada orang yang kayak buru-buru gitu, tapi Mas An
menyampaikannya tenang, rileks gitu, dan ini yang perlu dipertahankan. Thank you Mas Aan Dwi Gunawan dari Jawa Tengah, luar biasa. Silakan Mbak Arafah. Baik, Mas Dinar, kita langsung masuk nih ke sesi tanya jawab. Sepertinya udah pada nggak sabar untuk bertanya secara langsung dengan praktisi ahli public speaking. Wah, luar biasa. Boleh teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand. Oke, sudah 22, 24, 25, luar biasa. Semakin banyak. Baiklah teman-teman semua, untuk peserta yang beruntung menanyakan langsung pertanyaannya kepada Mas Dinar hari ini, ada dari Siska Isma Jayanti dari kelompok fasilitator 6. Silahkan Siska. Silakan Mbak Siska. Sudah? Baik. Terima kasih Kak Moderator atas kesempatannya. Kak, saya izin bertanya, bagaimana sih cara mengatasi saat kita menyampaikan informasi atau berita kepada khalayak ramai supaya kita itu tidak ngeblank di tengah jalan. Seperti itu, Kak. Ya, terima kasih. Ya. Oke, supaya nggak ngeblank ya, langsung ke Arafah ya. Baik, ya, teman-teman, kalau oke, makasih Mbak Arafah. Jadi supaya nggak ngeblank, kalau teman-teman punya slide itu terbantu. Tapi kalau enggak, teman-teman pastikan ketika akan tampil selalu diingat untuk bawa catatan kecil ya. Jadi jangan tampil apa adanya tanpa bawa apa-apa. Karena namanya manusia itu tempat salah dan lupa ya. Jadi se-expert apapun Anda bawa catatan kecil, urutan yang mau disampaikan apa, nama orang-orang penting yang harus disebut siapa, nah itu perlu dituliskan ya. Dan tidak haram hukumnya seorang pembicara itu bawa catatan ya. Jadi boleh-boleh aja gitu. Kadang-kala orang suka gengsi ya, suka apaan sih kalau bawa catatan kan kayak kurang expert. Enggak juga gitu. Daripada Anda salah nyebut nama orang, daripada Anda tiba-tiba ngeblank dan nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi Mbak, lebih baik Anda persiapkan catatan-catatan terutama untuk hal-hal yang penting. Menyebut nama lembaga atau instansi biasanya ya. Karena Anda ketua OSIS kan diminta untuk sambutan. Nama instansi yang hadir siapa, nama pejabat plus gelarnya apa ya, jangan sampai keliru nyebutnya ya, jangan sampai salah jabatannya juga gitu, karena kadang orang ketika salah disebut nama dan gelarnya itu jadi ilfil, jadi ngerasa kurang nyaman gitu. Maka boleh Anda buat catatan kecilnya, urutannya kira-kira apa, sehingga itu membantu teman-teman supaya dapat engage-nya juga dengan audiens, terutama untuk orang-orang yang penting, misalnya kayak yang memberi sambutan, pimpinan di instansi tersebut, gitu ya, nama-nama pejabat yang perlu disebutkan, maka ini menjadi sangat krusial sekali untuk dilakukan. Jadi ingat bahwa catatan penting atau tulisan-tulisan yang bisa dibawa ya, jangan kertas HVS gede ya, tapi misalnya kecil dilipat menjadi kecil, bisa dimasukkan ke dalam saku, sesekali bisa diakses, diambil, atau bisa ditaruh di telapak tangan Anda. Begitu Mbak Arafah, terima kasih. Luar biasa Mas Dinar, tadi jawabannya sudah sangat menjawab pertanyaan tentang gimana sih Kak supaya kita nggak ngeblank di tengah-tengah kita public speaking. Oke, kita berlanjut ke peserta yang beruntung kedua. Ada Made Royce Ambara dari Bali. Silahkan Roy. Silakan. Halo Kak, apakah suara saya? Halo. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Made Royce Ambara, asal Provinsi Bali. Saya mau bertanya nih Kak, atau lebih ke curhat sebenarnya Kak ya. Saya punya 3 permasalahan dalam public speaking saya. Yang pertama itu, saya orangnya latah banget. Jadi saya takut latahnya itu keluar dalam public speaking saya. Yang kedua, gesture tubuh. Misalnya saya pas briefing di sekolah, misalnya briefing OSIS nih Kak, pasti kaki saya maju satu, terus digeter-geterin. Apakah itu mengganggu dalam performance saya dalam public speaking saya?
Yang terakhir itu logat Bali saya. Misalnya ketemu orang-orang baru nih, misalnya saya main game nih, ketemu orang-orang baru, pasti ketahuan dari Bali ya gitu. Ketahuan dari logat Bali saya, gitu Kak. Apa solusi dari ketiga permasalahan saya? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Ya baik. Gimana kalau pas pada saat lagi ya beli Made Royce. Jadi ya, yang pertama tadi yang getar-getar tadi, yang kedua ya pertanyaannya. Yang kedua, kalau dalam kondisi kakinya bergetar itu lebih baik Mas Made gerakkan kakinya. Jadi sesekali jalan 2 langkah ke depan, stop, berhenti, gerakin, terus mundur lagi 1, 2, 3, stop. Biasanya kaki bergetar itu karena si tangan ini nggak melakukan ini. Contoh nih ya, ini tangan kan kadang-kala getar ya. Daripada tangan kita getar, lebih baik digerakkan. Sekali lagi. Set. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati sudah hadir di forum ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di forum Zoom ini yang luar biasa. Saya merasa bersyukur, ya ini digerakin nih tangannya, supaya tangannya nggak getar gitu. Saya merasa bersyukur berada di tengah-tengah forum yang luar biasa ini. Nah, digerakkan tangannya ya. Contoh, kalau kaki pun sama. Tapi kalau itu ada podium gimana? Kalau podium kan nggak kelihatan getarnya. Tapi kalau Anda nggak ada podium, Anda boleh sekali dalam jarak yang jangan keseringan ya, tapi 1, 2, 3 maju, 5 menit, stay di situ, nanti mundur lagi. Geser ke sebelah kiri. Jadi gerakan panggungnya itu dibuat segitiga. Jadi kadang di titik segitiga di puncak, kadang di titik di sebelah sana, kadang di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan. Nah, itu bisa Anda lakukan supaya nggak getar. Kemudian Mas Made, setiap orang apalagi di Indonesia ini kan budayanya sangat kaya sekali ya. Kalau saya ngomong ketahuan, Mas Made orang Jawa, orang Jogja, Solo, karena bahasa Indonesia kan medok gitu ya. Kalau Mas Fauzi Nurwenda tadi, beliau dari Sunda, kelihatan dari bahasa F-nya ya, F kayak P gitu, kerasa kelihatan gitu. Mas Made dari Bali, ini bukan sebuah kekurangan, tapi menurut saya ini ciri khas saja ya. Dan ciri khas itu bukan menjadi satu hal yang penghalang gitu. Kadang-kadang suka malu, itu jangan dibikin malu. Justru Anda nggak usah susah-susah jelasin Anda berasal dari daerah mana gitu. Sudah langsung ketahuan ini Mas Made, apalagi namanya Made gitu. Sudah pasti ini dari Bali gitu. Jadi Mas Made, jangan jadikan itu sebagai sebuah hal yang menghambat Anda, tapi jadikan ini menjadi ciri khas. Kalau beli Made yang ngomong, pasti ya gayanya gaya ala logat Bali gitu. Karena memang beliau dari Bali. Tadi Mbak Gusti siapa tadi ya, dia juga kelihatan banget tuh dari Bali gitu. Jadi nggak usah khawatir, orang Padang kerasa, orang Medan pun begitu gitu. Nanti kalau ketemu orang NTB kayak Mbak tadi juga punya ciri khas gitu. Dan ini jadi ciri khas kekayaan keragaman di Indonesia gitu. Jadi jangan berkecil hati, semakin justru kalau Mas lihat di channel-channel YouTube itu sekarang sudah mulai banyak ya channel YouTube yang pakai bahasa daerah tertentu gitu, dan rame gitu yang nonton gitu ya. Jadi itu bukan jadi kelemahan, tapi itu jadi ciri khas. Dan ciri khas itu kalau bahasa kerennya adalah branding ya. Brandingnya Mas Made ya logatnya Bali gitu, karena memang berasal dari kota Bali. Good, terima kasih Mas Made, semangat terus ya buat belajar. Baik, terima kasih Mas Dinar, luar biasa tips and triknya tadi menanggapi curhatannya Made Roy. Ada yang curhatannya latah karena juga logatnya, kemudian juga gimana sih nih kalau misalnya kita lagi ngomong di depan tapi kakinya getar-getar atau tangannya getar-getar gitu ya. Nah, semoga tadi pertanyaannya dari Made Roy menjawab, mewakili teman-teman semua dan sudah terjawabkan oleh Kak Dinar, luar biasa. Nah, teman-teman semua, karena sesi hari ini waktunya juga sepertinya kurang ya teman-teman. Kayaknya karena banyak banget yang masih ingin bertanya nih Kak, luar biasa. Oke, untuk sesi public speaking hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mungkin kalau misalnya teman-teman lebih
ingin mengeksplor diri lagi terkait dengan public speaking, boleh nih materi-materi yang diberikan oleh Kak Dinar, teman-teman praktekkan di rumah, praktek sendiri. Karena public speaking itu meskipun materinya oke, kalau prakteknya kurang, ya materinya jadinya sayang banget. Bagaimana Kak Dinar? Apakah benar? Betul sekali. Ini Kak Arafah ini kan juga sudah kelihatan ahli ya, karena beliau sudah sangat sering gitu. Jadi teman-teman jam terbang itu perlu ya. Jadi Kak Arafah sudah sangat expert, Kak Fauzi kelihatan nyaman bicara itu karena memang waktu belajarnya sudah banyak ya. Jadi gunakan, berikan banyak diri Anda kesempatan untuk tampil. Ketika ada peluang tampil, seperti Kak Arafah ini diambil. Jika ini sebagai bahan pelajaran, jadikan ini sebagai satu hal yang kesempatan buat Anda belajar terus. Dan semoga dengan itu, teman-teman akan semakin expert dan semakin ahli. Nah, Kak Arafah, saya ada satu kabar gembira nih, Kak. Jadi nanti buat teman-teman yang mau belajar tentang public speaking lebih jauh, nah, Kak Dinar akan bagikan buku ya, giveaway buku. Nah, syaratnya adalah nanti silahkan komen di IG-nya Kak Dinar untuk postingan terbaru ya, yang sebentar lagi akan Kak Dinar posting. Nanti bagi peserta terpilih akan Kak Dinar bagikan 3 buah buku menarik yang akan kita kirimkan ke rumah. Terima kasih Kak Arafah. Makan durian campur selasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini materi public speaking kita dari Kak Dinar, apalagi ditambah dengan giveaway yang akan diberikan oleh Kak Dinar kepada teman-teman yang beruntung. Oke, boleh kita mengundang kembali Kak Dinar kembali di layar untuk sesi closing statement. Nah, teman-teman, setelah tadi mendapatkan materi, kita juga ingin nih mendengarkan closing statement dari Kak Dinar. Baik, kepada Kak Dinar, untuk closing statement-nya silakan memberikan sepatah dua patah penyemangat dan juga memberikan motivasi singkat untuk teman-teman semua mempertahankan dan juga meningkatkan skill public speaking-nya. Siap. Silahkan Kak Dinar. Terima kasih Kak Arafah, terima kasih teman-teman. Saya merasa terhormat berada di forum ini. Ketua OSIS terpilih ya se-Indonesia yang prestasinya luar biasa. Saya yakin teman-teman yang hadir di forum ini, saya yakin dengan keyakinan saya yang tulus bahwa teman-teman yang ada di hadapan saya ini kelak akan menjadi pemimpin Indonesia masa depan ya, dengan membawa kebanggaan buat dirinya, buat keluarganya, dan tentunya kemanfaatan Anda sebagai pemimpin akan terus membawa Indonesia menjadi semakin baik dan semakin berkembang di masa depan. So, SMK! SMK! Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Wih, terima kasih banyak Kak Arafah. Saya kembalikan ke Arafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Kak Dinar sudah memberikan kita motivasi, ilmu pengetahuan yang menambah skill public speaking kita. Buat teman-teman yang tadi berkesempatan untuk praktik langsung dan langsung diberikan tips and trick oleh Kak Dinar, selamat karena kesempatan yang teman-teman dapatkan tidak didapatkan di tempat lain selain di SMK Leadership Camp 2021. Oke, kalau begitu kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu, mengabadikan momen kita bersama Kak Dinar nih teman-teman semua. Silahkan open kameranya semua, hadapannya langsung nih menuju ke kamera. Duduk tegak sebagaimana yang sudah diberitahukan oleh Kak Dinar tadi untuk postur tubuh yang baik, teman-teman. Luar biasa. Oke, wah pada duduk tegak semua nih. Oke, siap, luar biasa teman-teman. Oke, baik. Kita mulai untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, kita berlanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Luar biasa. Oke,
kita berlanjut ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Wah, in action semua nih teman-teman ya. Kita lanjut ke slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide kelima, silahkan berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Dinar untuk sesi yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang Kak Dinar berikan bisa membuat teman-teman lebih termotivasi dan meningkatkan diri di dalam sesi public speaking ini. Oke, baik. Setelah kita sudah mendapatkan materinya, teman-teman, tibalah saatnya kita untuk mengisi post-testnya. Apakah materi dari Kak Dinar tadi benar-benar nempel nih sama teman-teman? Apakah benar-benar teman-teman perhatikan materinya? Oke, untuk itu kita akan melakukan pengisian post-test. Teman-teman panitia akan memberikan linknya di kolom chat box dan juga akan ditampilkan di layar. Pengisian post-testnya diberikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang.